Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini admin akan memberikan informasi lanjutan terkait penyesuaian nilai ambang batas ataupun tambahan 10% afirmasi yang diberikan kepada para guru honorer. Nah, jadi banyak pelamar yang salah mengartikan ya teman, ataupun salah tafsir dari tambahan 10% nilai afirmasi ini. Banyak pelamar yang mengira bahwa tambahan 10% afirmasi ini diberikan kepada pelamar ataupun diberikan kepada nilai peserta. Jadi banyak pelamar yang mengira seperti itu. Padahal tambahan nilai afirmasi 10% ini larinya ke nilai ambang batas teman, ataupun passing grade. Jadi larinya ini ke passing grade, bukan ke nilai pelamar. Jadi seperti itu. Nah, ini dia teman, kebijakan Panselnas terkait penyesuaian nilai ambang batas ataupun tambahan afirmasi yang diberikan kepada para guru honorer. Yang mana ini sudah dijelaskan ya teman dalam rapat kemarin, yaitu rapat pengumuman hasil ujian seleksi tahap pertama guru ASN P3K melalui live streaming kanal YouTube Kemendikbud RI. Nah, kita lihat di sini teman. Yang mana di sini pemerintah memberlakukan kebijakan afirmasi serta kebijakan penyesuaian nilai ambang batas sebagai bentuk keberpihakan. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah kebijakan afirmasi awal ya teman, kebijakan afirmasi yang memang sudah ditetapkan dari awal, yaitu sertifikat pendidik mendapat 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, kemudian usia di atas 35 tahun ini mendapat 15%, disabilitas 10%, dan guru honorer THK2 ini mendapat 10%. Nah, jadi ini sudah kebijakan afirmasi di awal. Kemudian selanjutnya, Panselnas ini memberikan tambahan ya teman, tambahan afirmasi. Nah, kita lihat di sini. Kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, ini dia teman, tambahan afirmasi yang diberikan kepada guru honorer. Kita lihat di sini jenis penyesuaian nilai ambang batas usia di atas 50 tahun. Nah, jadi ini khusus bagi guru honorer yang berusia di atas 50 tahun, yaitu mendapat afirmasi 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari nilai manajerial sosiokultural dan wawancara. Nah, jadi ini khusus guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian selanjutnya, semua peserta seleksi. Nah, jadi ini untuk semua peserta ya teman, baik itu guru honorer yang berusia di bawah 35 tahun ataupun di atas 35 tahun dan lain sebagainya, yaitu mendapat tambahan afirmasi 10% dari maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi banyak pelamar yang salah tafsir ataupun salah mengartikan di sini teman. Pelamar mengira bahwa 10% ataupun bonus 50 poin ini larinya ke nilai pelamar. Jadi banyak pelamar yang beranggapan seperti itu. Nah, ini dia teman. Ini adalah pengolahan hasil seleksi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, kita langsung ke poin pentingnya ya teman. Nah, ini dia teman, penyesuaian nilai ambang batas afirmasi yang diberikan oleh Panselnas kepada para guru honorer. Nah, jadi afirmasi ini larinya ke nilai ambang batas teman, bukan ke nilai peserta. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah nilai ambang batas awal ya teman, nilai ambang batas yang sudah ditetapkan di awal, yaitu nilai ambang batas kategori 1. Kemudian selanjutnya yaitu nilai ambang batas kategori 2 ini untuk guru honorer yang berusia di atas 50 tahun, dan yang ketiga nilai ambang batas kategori 3. Nah, jadi ini dia teman, tambahan afirmasi ada di nilai ambang batas kategori 3. Nah, kita lihat di teman. Nilai ambang batas awal ini kan ini ya teman, nilai ambang batas kategori 1. Nah, untuk guru honorer di atas 50 tahun ini kan mendapat afirmasi kompetensi teknis 100% ya teman. Nah, jadi seperti ini teman, nilai ambang batas kategori 2 jadi kosong nilainya teman, karena dia mendapat afirmasi 100%. Kemudian selanjutnya nilai ambang batas kategori 3. Nah, jadi ini dia teman, nilai ambang batas kategori 3 yaitu nilai ambang batas yang mendapat afirmasi 10%. Nah, jadi afirmasi 10% itu larinya ke nilai ambang batas ini teman. Kita lihat di sini. Kita lihat untuk yang guru kelas SD. Nah, ini guru kelas SD, ini kan nilai ambang batas awal 320. Nilai ambang batas awal 320. Kemudian karena ada afirmasi 10%, maka menjadi 270 teman. Jadi 320 dikurangi 50 maka menjadi 270. Nah, jadi ini adalah nilai yang sudah mendapat afirmasi. Jadi afirmasi ini tidak ditambahkan lagi ke nilai pelamar. Jadi seperti itu. Jadi tidak ditambahkan ke nilai pelamar, tapi diturunkan passing grade. Karena banyak pelamar yang salah mengartikan ataupun salah tafsir dari tambahan afirmasi ini. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk tambahan afirmasi ini.
Kemudian selanjutnya di sini juga ada tambahan informasi dari Mas Menteri ya teman, bagi guru honorer yang mengikuti ujian seleksi P3K di tahun 2021. Kita lihat di sini, pada tahun 2021 pemerintah memberikan 3 kali kesempatan ujian untuk guru honorer. Nah, jadi ada 3 kali ya teman. Yang pertama yaitu ujian pertama lolos formasi akan mengisi ataupun lolos P3K. Tidak lolos formasi. Nah, jadi buat guru honorer yang tidak lolos formasi, maka teman-teman ini memilih kembali di ujian tahap yang kedua, yaitu memilih formasi kembali. Kemudian jika lolos formasi, maka teman-teman akan lolos menjadi ASN P3K. Dan jika tidak lolos formasi, maka teman-teman akan memilih kembali formasi di ujian P3K tahap yang ketiga. Nah, jadi memilih kembali teman-teman di tahap yang ketiga. Dan jika dinyatakan lolos formasi, maka teman-teman ini akan lolos di P3K tahap yang ketiga. Nah, jadi lolos formasi dan lolos passing grade ini berbeda ya teman. Berbeda. Kalau lolos formasi, dia dinyatakan lolos passing grade dan juga mendapat formasi. Ini kalau lolos formasi. Dan jika dia lolos formasi, maka dia akan lolos menjadi ASN P3K. Jadi seperti itu jika lolos formasi. Kemudian jika lolos passing grade, nah jika hanya lolos passing grade maka dia hanya lolos passing grade saja teman, belum tentu lolos formasi. Jadi banyak pelamar yang mana dia lolos passing grade tapi tidak mendapat formasi. Dan intinya dia tidak lolos menjadi ASN P3K. Jadi seperti itu ya teman. Jadi berbeda lolos formasi dan lolos passing grade. Kemudian selanjutnya setelah ujian tahap yang ketiga ini ada 2 kategori pelamar ya teman. Setelah ujian seleksi P3K tahap ketiga ini ada 2 kategori pelamar. Yang pertama yaitu tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi. Nah, jadi ini tidak lolos passing grade dan tidak lolos formasi kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua adalah lolos passing grade namun tidak lolos formasi. Nah, jadi opsi terbaik bagi guru honorer yang lolos passing grade namun tidak lolos formasi, maka nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi nanti pelamar yang dinyatakan lolos passing grade tapi tidak lolos formasi ini nantinya akan di-ranking ya teman, akan di-ranking. Dan jika masih ada formasi yang belum terpenuhi setelah ujian seleksi P3K tahap yang ketiga, maka pelamar yang tidak lolos formasi tersebut nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih belum terpenuhi. Ini berdasarkan aturan Kemendikbud. Dan ini sepenuhnya dilakukan oleh Kemendikbud ya teman, terkait optimalisasi pengisian formasi kosong ini. Jadi masih ada kesempatan ya teman, masih ada kesempatan lolos ASN P3K setelah ujian seleksi P3K tahap yang ketiga. Syaratnya yaitu teman-teman harus lolos passing grade. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.